Tadabbur Al-Quran ke-6 Surat Al-Ikhlas ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Allah itu As-Samad. Apa makna As-Samad? Dari sekian penjelasan para pakar tafsir dapat saya rangkumkan di sini. As-Samad bermakna 1. Tidak berunggah, 2. Sebagai tempat bergantung, 3. Berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan yang lain. Makna bahwa Allah tidak berunggah menunjukkan bahwa Allah demikian padat, bukan dalam makna materi fisikal, sehingga zat Allah itu pasti tidak terdiri dari bagian-bagian, baik secara real ataupun imajinasi. Karenanya, zat Allah itu tidak dapat dibagi-bagi. Ini memperjelas makna tauhid ahadi yang telah disampaikan pada tadabbur kelima. Allah As-Samad dengan makna sebagai tempat bergantung secara mutlak berarti tidak layak baginya atau mustahil bergantung pada yang lain. Termasuk menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tangan, kaki, betis, nafas, dan lain-lain dalam makna fisik seperti makhluk. Hal itu bertentangan dengan makna di atas. Mengapa? Karena konsekuensi logisnya Allah butuh dan tergantung pada bagian-bagian tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat bergantung, berarti seluruhnya tanpa kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan selainnya adalah keberadaan yang relatif. Mungkin al-wujud. Tanpa Dia, selain Dia tidak ada wujudnya. Wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berawal yang dulunya tidak ada. Karena wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung padanya, maka seluruh proses dari awal sampai dengan akhir tergantung mutlak padanya. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 0,00 tak terhingga detik sekalipun. Ruang dan waktu adalah makhluk. Sebab itu Dia berawal. Dulunya tidak ada. Jadi ruang dan waktu bergantung secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di langit, yakni sebagai sebuah ruang, berarti mempercayai bahwa Allah ditampung oleh langit. Karena ditampung berarti Allah terbatas dan butuh ruang atau langit itu. Hal ini bertentangan dengan Allah sebagai As-Samad, yaitu sebagai tempat bergantung segala sesuatu secara mutlak, dan sebagai zat yang berdiri dengan sendirinya, yakni qiyamuhu binafsihi. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini mempertegas atribut Tuhan di atas. Punya anak berarti butuh anak untuk melanjutkan eksistensinya. Menjadi anak berarti berawal dari bapak dan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Samad. Dia tidak butuh pelanjut eksistensi dan bukan pelanjut eksistensi sang bapak dan ibu. Keberadaannya tidak diawali dari ketiadaan dan diakhiri keberakhiran. Dia itu wajibul wujud. Kalau tidak begitu, yakni Allah itu wajibul wujud, semua teori keberadaan akan runtuh.
dan itu absurd. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu wujud pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sifat-sifatnya maupun dalam wujud zatnya. Apa yang terbayang dalam benak atau merupakan imajinasi tentang Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita puji, sembah dan ibadahi, yakni Tuhan yang sebenarnya. Begitu dahsyat ayat pendek ini menjelaskan tentang Tuhan yang hak itu. Selamat bertadabur Al-Quran. Wassalam.